Salah satu cara ampuh untuk membangun brand adalah dengan menciptakan logo yang mampu mempresentasikan bisnis yang dijalankan. Sehingga ketika ada orang yang melihat logo itu, mereka bisa langsung tahu kalau itu adalah identitas dari bisnismu. Di Unfaedah Marketing sendiri, agensi pembuatan konten marketing khusus all shop yang saya dirikan, banyak banget klien terutama all shop yang meremehkan pembuatan desain logonya. Tapi kan namanya all shop, boro-boro mikirin logo, mikir gimana caranya closing aja udah sulit. Oke, saya setuju dengan hal itu. Tapi kamu tahu nggak sih, apa yang bisa kamu dapatkan kalau memiliki logo bisnis yang terlihat profesional? Cuan bisa berdatangan bro, alias mampu mendatangkan traffic yang lumayan besar untuk bisnismu. Sadar atau nggak sadar, desain logo itu mampu meningkatkan trust customer terhadap produk, menghindarkan bisnis dari perang harga, dan lagi pula membuat logo yang representatif itu nggak sulit kok. Nggak sulit kok. Ada banyak perusahaan besar yang ternyata pembuatan logonya itu terinspirasi dari hal yang sederhana bahkan absurd loh. So kali ini aku bakalan membahas seputar perusahaan besar yang memiliki logo bisnis dan arti yang cukup dalam meski sebenarnya berasal dari hal yang receh dan absurd. Siapa tahu kamu bisa terinspirasi untuk menciptakan logo bisnismu sendiri dengan cara yang sederhana. Logo perusahaan pertama yang akan kita bahas adalah logo perusahaan restoran waralaba terbesar di dunia, McDonald. Awalnya aku mengira kalau logo M pada logo McDonald itu nggak ada artinya. Hanya sekedar penanda huruf awal dari kata McDonald aja mungkin. Malah dari dulu sampai beberapa waktu yang lalu, aku itu mengiranya kalau lambang huruf M itu terkesan seperti gambar burung yang biasa digambar oleh anak-anak TK. Tapi ternyata dugaanku itu salah. Huruf M yang melengkung dengan warna kuning keemas-emasan itu ternyata memiliki makna khusus. Aku kira nggak ada yang nyangka kalau huruf M pada McDonald itu melambangkan sepasang payudara wanita. Ya, payudara wanita. Kepikiran apa coba Ray Kroc membuat logo perusahaannya seperti lambang payudara wanita? Jangan-jangan si Ray ini cowok mesum ya? Ternyata ada filosofi menarik kenapa Ray terinspirasi dari payudara wanita. Lebih tepatnya payudara seorang ibu yang dalam masa menyusui. Awalnya logo McDonald itu adalah logo Speedy yang menggambarkan seorang koki yang membuat makanan dengan cepat. Pada tahun 1961, Ray Kroc membeli McDonald bersama hak atas nama McDonald sebesar 2,7 juta US dollar. Sekaligus juga mendaftarkannya sebagai merek dagang di Amerika sebagai drive-in restoran service. Dari sanalah muncul ide untuk mengganti logo Speedy yang telah ada menjadi M/M, yaitu lambang dengan dua lengkungan membentuk huruf M. Seorang konsultan desain sekaligus psikolog, Louis Cheskin lah yang turut andil dalam pembuatan logo M di dalam McDonald. Menurut Cheskin, dalam terminologi Freudian, lengkungan emas itu menyimbolkan payudara seorang ibu sebagai sumber makanan bergizi. Jadi makna payudara di sini bukan makna yang nakal, melainkan lebih mengartikan sebagai seorang ibu yang memberikan bayinya makanan bergizi ketika baru lahir ke dunia. Ya walaupun menurutku sendiri kurang cocok ya, citra asli digambarkan pada sebuah restoran cepat saji. Tapi setidaknya filosofi yang dibangun oleh McDonald ini cukup kuat dan mengakar hingga saat ini. Logo perusahaan yang akan kita bahas berikutnya adalah logo Hyundai. Logo yang baik dan benar itu bukan hanya sekedar bisa merepresentasikan nama perusahaan, tapi juga harus memiliki makna tersembunyi di dalam desainnya yang menjadi jati diri perusahaan. Setuju? Sama seperti logo yang digunakan oleh perusahaan otomotif asal Korea Selatan ini. Lambang huruf H pada Hyundai ternyata mengisyaratkan makna tersembunyi. Dijelaskan di situs resminya, logo Hyundai berupa huruf H yang terletak di dalam sebuah kotak merupakan siluet dari dua orang yang saling berjabat tangan. Dua orang itu mewakili perusahaan dan pelanggan yang sedang berjabat tangan. Bagi masyarakat Asia, berjabat tangan menegaskan sebuah gerakan untuk menyampaikan kepercayaan, rasa hormat, dan dilakukan untuk membentuk kesepakatan. Komitmen itu juga dibuktikan secara nyata oleh pihak Hyundai dengan memberikan garansi kepada pelanggan yang cukup berani, yaitu garansi 10 tahun per 100.000 mil untuk setiap tahunnya. Cukup dalam juga ya logo dan makna dari brand Hyundai ini. Next, perusahaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia saat ini, Amazon. Logo Amazon yang sekarang kita kenal dibuat pada tahun 2000-an. Logo itu bertuliskan Amazon.com dengan panah dari huruf A dan Z. Di balik logo yang simpel tersebut, ada makna dan filosofi yang cukup dalam yang harus kita ketahui. Kalau diamati, panah orange di logo Amazon itu menunjukkan gambar senyuman, yang ternyata memiliki filosofi dari pelayanan Amazon yang selalu mengutamakan senyuman. Amazon akan menghantarkan apapun produk yang kamu pesan dengan senang hati dimanapun kamu berada. Terus kenapa panahnya hanya mengarah ke huruf A sampai Z saja? Kok gak mencakup keseluruhan dari huruf sih? Ternyata ini juga ada filosofinya. Bukan hanya sekedar sebuah senyuman, logo panah Amazon juga menunjukkan luasnya jaringan atau jangkauan dari produk-produk Amazon. Mulai dari produk A sampai produk Z, semuanya bisa kamu dapatkan di Amazon. Produk apapun itu bisa kamu dapatkan. Berikutnya ada logo NBC. Ada yang tahu apa itu NBC? NBC adalah kepanjangan dari National Broadcasting Company, sebuah jaringan televisi yang ada di Amerika Serikat.
Sebelum menggunakan logonya yang sekarang, NBC diketahui sempat berkali-kali berganti logo. Dimulai dari logo awalnya di tahun 1942 sampai 1954 yang bernuansa mikrofon dengan tulisan NBC yang dikelilingi oleh kilatan petir yang memiliki makna sebagai gelombang radio. Sempat juga berganti-ganti jenis logo sebelum akhirnya bertahan menggunakan logonya yang sekarang yang identik dengan burung merak dengan ekor warna-warni. Logo itu ternyata memiliki filosofi yang cukup unik. Di era tahun 50-an, televisi berwarna masih menjadi sesuatu hal yang baru dan NBC ingin menyadarkan orang-orang yang masih menonton TV hitam putih untuk mulai beralih menggunakan teknologi yang baru ini. Bukan hanya itu saja, ternyata setiap warna dari ekor burung merak ini mewakili setiap departemen yang ada di NBC, yaitu departemen berita, olahraga, hiburan, stasiun, jaringan, dan produksi. Sementara burung merak yang digambarkan menghadap depan itu memiliki arti bahwa jaringan televisi NBC selalu melihat ke arah masa depan. Logo perusahaan terakhir yang akan kita bahas adalah perusahaan yang cukup terkenal dan fenomenal di Indonesia. Apa itu? Apple. Tanpa disangka, logo buah apel yang digigit ini ternyata cukup memiliki dampak di kehidupan manusia saat ini. Rasa-rasanya kalau semua barang yang ditempeli dengan logo apel digigit itu memiliki nilai prestis yang cukup tinggi. Tapi tahu nggak kalau ternyata logo Apple ini memiliki filosofi yang beragam di mata masyarakat. Seorang jurnalis bernama Holden Frith mengatakan, logo Apple itu dibuat untuk mengenang Alan Turing, pencipta komputer pertama Enigma, yang merupakan pecinta sesama jenis yang meninggal akibat menggigit apel bersianida. Ada juga spekulasi yang mengatakan logo gigitan apel ini merupakan simbol pengetahuan lantaran Sir Isaac Newton menemukan teori gravitasi saat sebuah apel jatuh dari pohon. Bahkan ada juga loh yang mengatakan kalau gigitan apel itu melambangkan kisah Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi. Buat korelasinya apa gitu loh? Tapi aku sendiri lebih percaya penjelasan dari si pembuat logonya sendiri, Rob Janoff dari Creative Beats. Waktu membuat logo, dia mengatakan kalau Jobs hanya memintanya untuk membuat outline sederhana dari buah apel, buah favorit dari Jobs. Alasan mengapa buah itu tergigit hanyalah untuk membedakan dari buah ceri. Gigitan itu hanya dibuat sebagai skala, sehingga meski kecil, logo Apple tetap terlihat seperti apel, bukan buah ceri. Dan Jobs juga nggak pernah menjelaskan filosofi yang aneh-aneh tentang logo perusahaannya itu. Aneh juga ya, logo sefenomenal Apple malah nggak memiliki filosofi yang mendalam. Dari kelima contoh pembuatan logo perusahaan multinasional tadi, aku bisa mengambil kesimpulan. Ternyata inspirasi pembuatan logo itu bisa datang dari mana saja. McD memfilosofikan huruf M-nya dari ibu menyusui. Steve Jobs bahkan membuat logo Apple hanya karena dia suka buah apel. Buatku membuat logo itu penting. Tapi yang lebih penting adalah menghidupi logo itu, yaitu memberikan nafas kehidupan kepadanya. Caranya bagaimana? Ya dengan konten marketing yang dibuat, kualitas produk yang dijual, serta layanan yang diberikan kepada customer. Logo apel yang digigit nggak akan sefenomenal sekarang kalau produknya sendiri nggak berkualitas. Huruf M kuning tidak akan identik dengan McDonald kalau restoran cepat saji itu tidak memiliki standar kualitas rasa yang familiar di seluruh dunia. Logo itu penting, tapi buatku sendiri memberikan nafas kehidupan kepada logo itu jauh lebih penting. Bagaimana pendapatmu? Share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info postingan terbaru dari channel ini. Saya Stefan Purba. Until next time, keep struggle.